Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pagi ini ya. Mari kita bangkit berdiri yang ada di bait Allah dan semua yang ada di rumah ya. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini, kita akan naikkan satu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, ku diri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Segala puji, hormat dan syukur Tuhan kami naikkan padamu.
Karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang selalu peduli buat kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Dan biarlah Tuhan ibadah kami mau kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kami. Dan biarlah korban syukur kami menyenangkan akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Kau sendiri Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah rasa cukup itu ada dalam hidup kami sehingga ibadah kami berikan keuntungan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita akan naikkan puji. Kitalah umat penang, kita umat pemuji. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Pagi dan lahir baru, jalan dan kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, hei, anak Allah, hei, anak Allah, hei, 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 hei. Gitulah, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, hei, anak Allah, hei, anak Allah, hei, 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 hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, hei, anak Allah, hei, anak Allah, hei, 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 hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. 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 Menang, Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, bangkit. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di
dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kemenang. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami sadar Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena semua dari karunia berkat kasih karuniamu Tuhan, yang nyata-nyata di dalam hidup kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, yang nyata di dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini dan kami semua yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, urapan-Mu akan nyata Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami ingin membuka hati bagi-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan, yang akan berkarya di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga Roh Kudus yang akan mengambil alih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, yang saat ini Tuhan, hari ini akan memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Dimanapun sudah berada hari ini, kita bersyukur kembali ya. Kemurahan Tuhan begitu besar ya di dalam hidup kita. Hari-hari ini kita mendengar bagaimana di negara tetangga kita ya, tetangga rada jauh ya, India ya, itu mengerikan ya, kematian sampai berapa? Sehari 350.000 orang. Jadi terlalu buru-buru ya, mungkin yakin bahwa COVID sudah bisa diatasi, ternyata kecolongan ya. Sudah, kita berdoa supaya di negeri kita tidak terjadi hal yang sama tentunya. Baiklah saudara, kita akan kembali memperhatikan firman Tuhan. Pagi hari ini saya coba membawakan dengan judul menantikan kedatangan Yesus kembali bagian 1 ya. Jadi ini baru permulaan ya, karena banyak yang bisa dibicarakan. Mudah-mudahan Tuhan menolong nanti bisa sampai selesai ya. Ini bisa diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 7, tetapi sebelumnya kita akan membaca Matius pasal 24 ya, di mana murid-murid Yesus pernah menanyakan mengenai tanda kedatangan Tuhan kedua kali ya. Kita akan membacanya di Matius 24 ayat 3 sampai ayat 5 ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Beberapa minggu yang lalu saya memakai ayat ini dengan disandingkan dengan Lukas ya. Sudah tentu masih ingat, untuk menemukan jawaban tentang kapan bait Allah Yerusalem ya, bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu akan dihancurkan. Karena itu peristiwa yang sudah terjadi dan dicatat dalam sejarah dunia, yaitu tahun 70 Masehi, maka kita tentu perlu memeriksa catatan Alkitab, lalu bagaimana penggenapannya, sehingga kita menjadi mengerti dan mengaminkan apa yang Yesus katakan 40 tahun sebelumnya itu semuanya tergenapi ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa di Matius ini sepertinya berbeda dengan yang dicatat di Lukas, padahal orang yang sama yang bertanya itu murid-murid. Apakah ada yang salah dengan Matius? Nah, saudara, setiap kali kita membaca Alkitab, maka asumsi kita tentang Alkitab itu tidak pernah
kita mengatakan ada yang salah, tetapi bahwa mungkin terjemahannya yang kurang tepat ya, paling seperti itu. Tetapi bahwa pesan yang ada di Alkitab itu kita harus mengatakan selalu benar, saudara. Itu ada prinsip di dalam kita memperlakukan firman Tuhan. Ya, walaupun ada perbedaan, tetapi kita akan selalu mengatakan dua-duanya benar ya. Nah, lalu bagaimana dengan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus menyangkut pertanyaan yang kedua, yaitu apakah tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Tuhan kedua kali itu apa? Ya, ini yang hari ini kita akan coba temukan jawabannya ya. Jadi, apa yang Yesus jawab di Matius 24 ayat 4 ini, apakah benar jawaban ini bisa dianggap sebagai jawaban dari Yesus tentang kedatangannya? Kita akan ambil dulu, lalu kita cari bagaimana di bagian lain dari firman Tuhan ya. Di sini jawaban Tuhan Yesus tentang tanda kedatangan yang kedua kali adalah waspada terhadap penyesatan ya. Akan ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka Mesias atau Mesias yang ditunggu-tunggu. Itu bagi orang Israel itu akhirnya datang juga gitu ya, karena Yesus kan ditolak ya. Dan bagi kita tentunya adalah kalau nanti ada orang mengaku Mesias, berarti Yesus sudah datang kembali. Tentu saja kita tidak percaya, tetapi bukan hanya itu saudara, mereka atau orang yang mengaku adalah Mesias ini yang sebenarnya palsu itu akan menyesatkan ya. Nah, apakah ini jawaban Yesus terhadap pertanyaan tanda kedatangan, atau sebetulnya jawaban Yesus ini hanya untuk kapan bait Allah dihancurkan ya? Kalau jawaban ini hanya untuk bait Allah yang dihancurkan, maka tentu ini tidak akan cocok di bagian lain dari firman Tuhan. Nah, lalu di bagian firman Tuhan yang lain manakah di mana kita bisa menemukan firman Tuhan tentang tanda kedatangan Yesus kembali, kedatangan yang kedua, second coming? Itu tentunya saudara tahu yang paling tepat untuk kita menemukan jawaban tentang kedatangan Tuhan kedua kali adalah kitab Wahyu ya. Kita akan melihat kitab Wahyu. Kitab Wahyu sejujurnya saya sendiri pernah trauma ya di masa lalu gitu ya, karena terlalu membingungkan. Tetapi setelah saya belajar kembali, maka justru ini harus diberitakan ya. Nah saudara, kitab Wahyu seringkali salah dalam cara membacanya, tetapi hari ini saya mencoba menyampaikan apa yang dinasihatkan ya oleh para peneliti firman Allah yang sudah menemukan kunci bagaimana membaca kitab Wahyu dengan baik. Pertama saudara, dari nama kitab ya, ini bahasa Indonesianya Wahyu, bahasa Inggrisnya itu Revelation, dari bahasa aslinya itu Apokalipsis ya, bahasa Yunaninya. Jadi Wahyu ini kata bahasa Indonesia itu artinya kalau dari bahasa aslinya itu adalah penyingkapan ya, revelation. Kalau dari bahasa Inggris tuh rada gampang. Revelation ini diambil dari kata kerja to reveal ya, saudara. To reveal itu artinya menyatakan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi ya, saudara ya. Jadi sesuatu yang belum kelihatan itu akhirnya diperlihatkan ya. Jadi dari judulnya itu kitab Wahyu itu artinya adalah sebetulnya untuk menemukan rahasia yang dibuka, yang disingkapkan ya. Jadi harusnya kitab Wahyu itu mudah dimengerti. Seperti itu karena sesuatu yang disingkapkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang merupakan pembukaannya ya. Di situ dijelaskan tujuan dari penulisan Wahyu ini ya. Kita akan melihat di Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca lagi ya sama-sama ya. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3, 1 2 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini
dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Di pembukaan ini diberitahukan bahwa yang ditulis di kitab Wahyu seluruhnya, saudara, dari pasal 1 sampai 22 nanti, itu adalah penyingkapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi penyingkapan ini sebetulnya berasal dari Bapa, ya, dikaruniakan Bapa, Allah Bapa kepada Yesus untuk ditunjukkan. Nah, bahasa Inggrisnya itu to show, saudara. Sudah ditunjukkan, to show, diperlihatkan. Kalau show itu ya dinyatakan, jadi diperlihatkan, ya. Jadi seluruh kitab ini, seluruh isinya itu nanti saudara akan lihat begitu banyak gambar dan mungkin sebuah film, ya, film-film dengan percakapan itu dibikin oleh Bapa, lalu diberikan kepada Yesus untuk diteruskan ditunjukkan kepada hamba-hamba Yesus. Siapa saudara hamba-hamba Yesus? Siapa hamba-hamba Yesus? Apakah cuma hamba-hamba Tuhan? Kita semua, karena kita ini adalah orang-orang yang ditebus, ya. Karena kita ditebus, maka kita semua adalah hamba. Semua orang percaya adalah hamba, karena dari hamba dosa ditebus menjadi hamba kebenaran. Oke. Jadi Wahyu ini dibuat, ya, untuk diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, sebetulnya seperti itu, ya. Ada pesan penting yang tersembunyi, tadinya tersembunyi, yang ingin diperlihatkan kepada kita orang percaya, ya. Apa pesan penting itu? Ada di seluruh kitab Wahyu. Oke. Nah, yang kedua adalah apa sih yang mau disampaikan itu? Adalah hal-hal yang harus segera terjadi, ya. Masih di ayat 1 sudah. Jadi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang percaya adalah segala sesuatu yang akan segera terjadi. Artinya apa, saudara? Kalau segera artinya apa, saudara? Tidak lama, ya. Di ayat 3 dikasih lagi komentar di bagian akhir. Waktunya sudah dekat. Artinya dari Yohanes menerima wahyu lalu disampaikan, ya, kepada orang-orang percaya, itu tidak perlu waktu lama, itu sudah tergenapi, sudah terjadi, saudara. Nah, ada orang yang berpikir bahwa wahyu ini ditulis untuk nanti kalau Yesus udah mau datang. Apakah benar seperti itu? Tetapi bahwa di sini ada kata-kata supaya harus segera terjadi, maka ada di antara seluruh kitab Wahyu ini ada yang akan langsung terjadi. Setuju, saudara? Ya, kita hanya mengikuti apa yang dikatakan di tulisan Yohanes ini, ya, atau wahyu dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, Tuhan tahu bahwa kitab Wahyu ini akan menimbulkan keraguan-raguan, terutama seperti kita yang di zaman ini, di mana ada gap, ya, ada kesenjangan. Pertama adalah mengenai bahasanya yang sulit. Kita kan mengalami kesulitan mengerti Alkitab itu bukan hanya di kitab Wahyu, ya. Di kitab-kitab yang lain juga mengalami, apalagi kalau saudara baca kitab Yehezkiel gitu, ya. Itu susah, ya, mirip-mirip sebetulnya. Karena terutama bahasa sebetulnya. Dan yang kedua tentu adalah mengenai pengertian-pengertian yang berupa simbol-simbol, itu yang simbol-simbol itu tidak kita gunakan. Tetapi di zaman waktu dulu simbol-simbol itu sangat mudah dipahami. Jadi sangat berbeda, ya, waktu disampaikan kepada kita hari ini. Nah, Tuhan tahu semua yang akan terjadi, maka Tuhan menambahkan ayat 3. Di mana ayat 3 ini semacam sebuah bonus, ya, seperti hadiah gitu, ya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengar. Saudara tidak akan menemukan pesan seperti ini di kitab-kitab yang lain, hanya ada di kitab Wahyu, ya. Berbahagialah yang membacakan, karena itu saya ingin membacakan seluruh kitab Wahyu, atau hamba-hamba Tuhan di sini nanti, ya. Dan mendengarkan, yang mendengarkan tentunya saudara. Dan yang ketiga yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya.
ini semacam dorongan. Ayo baca kitab Wahyu ini, ya. Maka kamu akan berbahagia, saudara ya. Jadi jangan anti baca kitab Wahyu, tetapi kita harus membaca dan mendengar dan menuruti, saudara. Karena ada kata menuruti, maka kita harus tahu apa sih yang harus dituruti. Amin, saudara. Amin, ya. Ya, di sini ada satu hal yang penting, ya. Di ayat 2 bagian akhir, ya, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kalau saudara baca kitab Wahyu, kalau saudara pernah membaca kitab Wahyu, maka seringkali Yohanes tuh menulis ini, aku melihat, gitu ya. Jadi Yohanes itu lihat dulu, lihat gambar, ya, lihat suatu seperti pemandangan itu ya, apakah itu tentang Yesus dengan nanti ya kita akan baca kekidian, apakah itu tentang kondisi di sorga gitu ya, apakah itu lalu tentang binatang gitu ya. Semua itu Yohanes tuh lihat dulu, saudara. Lihat, ada yang bergerak, ada yang cuma diam, gambar diam ya. Jadi seperti yang ditulis dalam buku-buku pengantar untuk membaca kitab Wahyu, para ahli ini mengatakan bahwa kitab Wahyu ini adalah buku gambar. Sebuah buku yang banyak gambarnya, ya, bahkan ada filmnya. Nah, gitu. Jadi ini bukan buku yang berupa tulisan-tulisan. Sebetulnya buku Wahyu itu adalah buku yang banyak gambarnya. Cuman Yohanes nggak gambar, ya, saudara. Itu yang menjadi sedikit kesulitan, tidak bisa menggambar Yohanes itu. Yohanes melihat gambar, tapi dia tidak menggambar. Dia menuliskan apa yang dia lihat. Tentu saja dia juga mendengar. Aku mendengar banyak, saudara, lebih dari 20 kali mendengar. Tetapi melihat juga, melihat. Jadi di komentar-komentar dari buku-buku pengantar ke kitab Wahyu ini, kitab Wahyu ini adalah sebuah buku gambar, ya, atau picture book, ya. Dan kitab Wahyu ini jangan diperlakukan sebagai buku puzzle, buku teka-teki di mana kita harus nebak-nebak, ya. Ini maksudnya apa? Nah, bukan seperti itu. Kalau saudara selama ini baca kitab Wahyu dengan menebak-nebak dan menjadi pusing, itu berarti kita cara bacanya salah. Oke? Saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, kitab Wahyu ini harusnya mudah dibaca, bahkan anak-anak sudah dicoba oleh hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba-hamba Tuhan diterapkan di gerejanya. Anak-anak disuruh baca dengan cara yang benar, maka anak-anak juga langsung bisa mengerti apa isi kitab Wahyu. Karena saudara, mana yang lebih susah? Berkomunikasi menggunakan kata-kata atau gambar? Terutama kalau beda bahasa. Kalau saudara pergi ke luar negeri, ya, ke Yunani, ya, ini bahasa Alkitab kan bahasa Yunani. Lalu saudara cari WC, tulisannya pakai bahasa Yunani, ya. Mungkin nggak tahu apa WC itu. Kira-kira saudara bisa nemu nggak WC? Nggak pakai gambar, tulisan aja. Toilet, gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan toilet, saudara udah ngerti. Tapi kalau bahasa Yunani nggak tahu apa, ya. Nggak tahu apa, saudara pasti nggak pernah tahu. Saudara cari WC, bingung kan? Tapi kalau ada gambar di situ, saudara, ada gambar laki-laki, ada gambar perempuan, saudara langsung tahu kan? Langsung tahu, saudara. Pakai gambar lebih gampang. Jadi harusnya kitab Wahyu ini lebih mudah dimengerti karena berupa gambar. Tentu saja, tapi kan bukan gambar itu, ya, itu sedikit kesulitannya di situ. Tetapi sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada orang percaya itu adalah sebetulnya tidak serumit yang saudara bayangkan selama ini. Karena kalau berupa gambar, sebuah lukisan sebetulnya itu sangat fleksibel, ya, saudara. Kalau saudara lihat lukisan, maka orang yang melihat itu boleh menerjemahkan apa saja. Tapi tentu tidak boleh keluar dari gambarnya, ya. Yang digambar itu apa? Bisa sangat sederhana, boleh. Saudara lihat gambar gunung, ya. Tapi kalau orang yang teliti, ini gambar gunung ini ada pantainya di bawahnya, gitu ya. Ada bayangan pohon-pohon di airnya. Jadi di gunung ada airnya. Itu saudara,
kalau dari orang yang selewat, wah ini gambar apa? Gambar gunung, ya mah tuh guys kelihatan tuh gunung ya. Tapi nanti dulu, ini bukan cuma gunung. Ini banyak detail-detailnya banyak. Jadi saudara boleh-boleh saja baca kitab Wahyu itu, cuma saudara lihat garis besarnya. Selesai, nggak apa-apa. Yang penting saudara ngerti intinya apa. Ya, Wahyu ini apa sih pesannya? Nggak apa-apa gitu. Nggak usah ngerti sampai detail. Tetapi kalau saudara senang baca lagi, saudara akan menemukan detail-detail. Dan detail ini bisa makin banyak. Tetapi nggak masalah kalau saudara nggak bisa ketemu detailnya, karena saudara nggak ngerti gitu ya. Lihat lukisan itu nggak semua orang ngerti, lihat gambar ya, saudara. Itu caranya saudara. Jadi akhirnya kita tidak perlu down, saya mah orang bodoh lah, baca Wahyu mah bukan level saya, itu salah gitu. Jadi baca aja saudara. Kitab Wahyu ini harus dibaca sebab ada janji berkat. Nah saudara, karena pertama itu ada masalah bahasa, dari bahasa Yunani ke Indonesia itu ternyata menimbulkan kesulitan dalam penerjemahan. Maka kita mungkin lebih baik kalau kesulitan menggunakan bahasa yang disederhanakan, contohnya bahasa Indonesia sehari-hari. Itu cara yang bisa menolong ya. Coba kita lihat, ini contoh ya, bagaimana membaca Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Itu mungkin kerasa bedanya ya. Kita coba ya saudara, baca bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Isi buku ini mengenai apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Allah memberitahukannya kepada Kristus supaya ia menunjukkannya kepada hamba-hamba Allah apa yang segera harus terjadi. Kristus mengutus malaikatnya kepada Yohanes hambanya untuk memberitahukan peristiwa-peristiwa itu kepadanya. Maka Yohanes pun menceritakan semua yang dilihatnya itu, dan inilah laporannya mengenai pesan dari Allah yang dikuatkan oleh Yesus Kristus melalui kesaksiannya. Berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan berita nubuat buku ini serta taat kepada apa yang tertulis di dalamnya, sebab tidak lama lagi semuanya ini akan terjadi. Nah saudara, lebih mudah dimengerti kan? Ya, lebih mudah dimengerti pakai bahasa sehari-hari. Tentu saja saudara, karena bahasa Indonesia sehari-hari ini terjemahan yang disederhanakan, maka nanti akan sedikit beda dalam detailnya ya. Kalau saudara ingin lebih akurat, maka kita harus belajar bahasa Yunani akhirnya. Tapi untuk mengerti kitab Wahyu itu sendiri, kita tidak dituntut sampai akurat banget ya. Sekali lagi saudara, itu adalah cara yang bisa saudara gunakan di dalam membaca kitab Wahyu ya. Nah, ini ada pesan dari salah satu penulis buku pengantar kitab Wahyu ya, yang bukunya berjudul The Returning King ya, kembalinya sang raja atau raja yang kembali itu ya. Di pembukaannya dia menuliskan seperti ini ya. Bisakah Anda memahami kitab Wahyu? Ya, kamu bisa. Anda dapat meringkas pesannya dalam satu kalimat. Apa kalimatnya saudara? Bahwa Tuhan mengatur sejarah. Ini saudara ya. Inti dari kitab Wahyu itu menurut Bapak Bernd Sheridan Poitras ya, Tuhan mengatur sejarah. Jadi apa yang Tuhan sampaikan lewat kitab Wahyu itu adalah apa yang Tuhan akan lakukan ya, sejarah bumi, sejarah manusia setelah Yesus naik ke sorga sampai kedatangannya saudara. Itu apa yang akan Tuhan izinkan terjadi ya. Bukan yang Tuhan lakukan semuanya, ada yang bukan Tuhan yang melakukan, tetapi Tuhan izinkan itu akan terjadi. Jadi Tuhan mengatur sejarah. Semua yang terjadi sampai hari ini, sejak Yesus naik ke sorga sampai hari ini, semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan sampai nanti Yesus datang kembali, itu sudah diatur, sudah disetting batas-batasnya ya. Ada iblis yang diberi kebebasan, tetapi Tuhan membatasi kuasanya, tidak boleh melewat batas. Seperti saudara pernah tahu di kitab Ayub bagaimana iblis diberi izin untuk mencobai Ayub. Sangat jahat iblis itu ya saudara, begitu dikasih izin tuh gila-gilaan
kalau saudara tahu baca. Nah begitu juga nanti kita akan menemukan di kitab Wahyu seperti hal yang serupa ya. Tetapi Tuhan di atas segalanya, semuanya ada di bawah kuasa Tuhan, dan Tuhan sendiri akan membawa sejarah ini kepada penyempurnaan di dalam Kristus. Artinya semuanya terjadi sesuai kehendak Tuhan dan semuanya baik. Semuanya adalah yang terbaik, semuanya menuju kepada kesempurnaan. Kita harus mempercayai hal ini. Itulah yang ada di dalam kitab Wahyu. Jadi jangan mencari yang aneh-anehnya ya. Yang carilah yang apa sih Tuhan mengatur sejarahnya, apa Tuhan mengatur apa yang Tuhan ingin terjadi ya di masa-masa ini antara Yesus naik surga sampai Yesus datang kembali. Itu lama kan, 2000 tahun lebih sudah. Itu semua sudah diatur, dan di kitab Wahyu ini semua ada, sudah dituliskan semuanya. Bacalah dengan pemikiran utama ini dan Anda akan mengerti. Anda belum tentu, ya ini di sini yang tadi saya bilang. Anda belum tentu memahami setiap detail. Saya juga tidak, penulisnya sendiri tidak berani mengatakan mengerti, ya. Termasuk saya, apalagi, ya, penulis ini lebih jago, saudara. Tetapi dia juga belum memahami semua detail dari kitab Wahyu. Tetapi Anda tidak perlu memahami setiap detail untuk mendapatkan keuntungan secara rohani. Jadi sesuai dengan kemampuan saudara, bacalah kitab Wahyu ini, ya. Jangan terlalu memusingkan yang sulit dimengerti. Maka saudara tetap akan mendapat berkat. Karena sesuai dengan janji di pasal 1 ayat 3 tadi, berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan menuruti. Amin saudara. Jadi mari kita membaca kitab Wahyu lagi, kalau yang udah lama nggak baca, dan temukanlah Tuhan yang mengatur sejarah di dalamnya dan menyempurnakan segala sesuatu. Oke? Kita lanjut ya, baca ayat-ayat berikutnya. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Ini Dia itu nanti adalah Allah Bapa yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, Roh Kudus, ya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, bagi Yesus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan Yesus yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Lihatlah. Nah, saudara lihat, ini baru pasal 1 aja langsung ada. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Ini ngomongin apa, saudara? Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Siapa Ia di sini? Yesus. Ini membicarakan tentang kedatangan Tuhan kedua kali, ya. Dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Artinya saudara, kalau Yesus datang kedua kali, yang bisa lihat itu bukan cuma orang yang masih hidup, orang yang sudah mati, saudara. Orang yang menikam, dia kan udah mati, akan melihat, saudara. Jadi kedatangan Tuhan kedua kali itu bukan hanya bisa dilihat di TV, saudara. Bisa dilihat di liang kubur. Amin saudara. Luar biasa saudara kedatangan Tuhan nanti, ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Bukan meratapi kasihan, meratapi diri sendiri, ya. Waktu Yesus datang itu orang-orang yang menolak Yesus itu akan takut, saudara. Mereka ingin mati. Itu nanti ada ya penjelasannya nih. Ya, amin. Nah saudara, jadi di sini baru awal saja udah diberi gambaran bahwa ada satu hal yang pasti, bahwa Yesus pasti akan datang kembali dengan kejayaan, kemuliaan dan kesuksesan, ya. Dan semua orang akan menyesal. Semua orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap Yesus, baik itu yang menikam, itu tentu yang paling merasa menyesal, bahkan yang menolak. Di seluruh sejarah ini, ya, tuh semua orang yang pernah menolak Yesus itu akan melihat dan mengaku Yesus adalah Tuhan.
dan mereka akan meratap, mereka akan merasa malu, merasa tidak layak, mereka ingin mati gitu ya. Mereka merasa gemetar sekali karena mereka ternyata salah besar selama ini, saudara. Jadi saudara, kita yang mengerti hari ini ya, dan kita tidak menolak Yesus, bahkan kita diberi kemampuan untuk tetap percaya, harusnya kita sangat bersyukur ya. Dan kita begitu ingin melihat hari itu. Ketika Yesus datang kembali di awan-awan, kita ingin melihat dan tanpa gemetar ya, karena kita ikut dimuliakan, bukan menjadi orang-orang yang takut dan ingin mati, saudara. Jadi kitab Wahyu ini berbicara tentang kemenangan yang sudah pasti. Yesus itu sudah pasti akan selesaikan semuanya ya. Tuhan Allah memberitahu, duduklah di sebelah kananku sampai semua musuh-musuh aku taruh di bawah kakimu. Jadi selama periode sejak Yesus naik ke surga sampai nanti datang kembali, itu adalah peristiwa-peristiwa di mana iblis akan terus dikalahkan oleh Tuhan, oleh Allah ya, ditaklukkan, saudara, sampai akhirnya benar-benar selesai pada waktu Yesus datang kali kedua. Ya, dan kita mendapat bagian ya di dalam kemenangan ini, saudara ya. Nah, ini kita lihat gambarnya dulu ya. Ini biar saya udah sediain gambarnya. Tuhan Yesus datang di awan-awan ini. Kalau ini nanti terjadi tentu tidak seperti ini ya, sangat mulia. Maka apa yang akan terjadi adalah orang-orang akan yang di bumi yang sudah mati itu akan meratapi diri, akan gemetar dan sebagainya. Tetapi kita akan bertemu Tuhan di awan-awan ya. Kita lanjut, saudara ya. Hari ini kita akan menemukan sampai ke yang tadi ya, tanda yang nyata yang akan harus kita ambil. Satu aja nanti ya, bahwa itu harus terjadi, itu harus segera terjadi, termasuk di dalam hidup kita ya. Tadi ada kata-kata harus segera terjadi. Apa yang segera terjadi ada di kitab Wahyu, dan itu sudah terjadi ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan peristiwa yang segera terjadi, yaitu ada Mesias palsu, ada peperangan, ada kelaparan, ada aniaya dulu sebelumnya, ada aniaya, lalu ada kelaparan, ada gempa bumi, ada penyakit sampar, lalu terakhirnya pembinasaan bangsa Yahudi. Itu semua sudah digenapi. Lalu berarti sudah selesai? Tidak, saudara. Karena wahyu ini disampaikan untuk hamba-hambanya, dan hamba-hambanya itu termasuk kita. Berarti ada yang harus kita alami, saudara. Apakah kita juga akan melihat Mesias palsu, peperangan, penyakit? Pertanyaannya bukan apakah, sudahkah kita lihat gitu ya? Sudah, sebetulnya, saudara. Jadi dapat disimpulkan, saudara, bahwa pesan yang disampaikan Tuhan Yesus di Matius itu sebetulnya berlaku juga untuk seterusnya. Ada kesimpulannya begini, saudara. Apa yang ditulis di kitab Wahyu itu bukan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, tetapi sistem atau pola, saudara. Pola peristiwa. Jadi ada Mesias palsu, ada. Kapan? Sepanjang zaman. Ajaran sesat ada. Dari kapan? Dari Yesus naik ke sorga sampai datang kembali, ada terus. Dan saudara, intensitasnya makin tinggi. Ada peperangan? Ada. Dari kapan? Dari Yesus naik ke sorga sampai datang kembali, ada terus peperangan. Sekarang perangnya berubah, perang ekonomi. Sama aja sebetulnya ya. Ada kelaparan, ada penyakit, ada. Kita ngalamin hari ini. Jadi saudara, pengulangan pola, bukan peristiwa. Kalau kita baca kitab Wahyu seolah-olah ini sudah terjadi, ini belum terjadi, ini akan terjadi, kita keliru. Sebab kita akhirnya mencari ini kapan. Kalau sudah berarti tidak akan terjadi lagi. Karena kita menganggap Wahyu itu ada catatan peristiwa, tetapi yang ternyata setelah diteliti ini bukan catatan peristiwa, tetapi pola yang Tuhan izinkan itu terjadi.
Dengan kata lain, Tuhan izinkan iblis melakukan semuanya ini secara berulang-ulang terus-menerus dari zaman ke zaman. Di Wahyu pasal 1 ayat 8 ini ya, tadi Yohanes mengatakan bahwa yang dia sampaikan ini diperkuat oleh kesaksian dari Yesus sendiri, ya. Kesaksian artinya kata-kata itu diucapkan langsung oleh Tuhan, ya. Di sini di ayat 1 ayat 8 Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Artinya Bapa itu adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini Bapa yang ngomong gitu ya, disampaikan kepada Yesus lalu disampaikan pada Yohanes. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Right. Jadi wahyu ini disampaikan untuk penghiburan. Aku juga hamba Tuhan yang sangat dikasihi. Ya, Yohanes selalu mengatakan murid yang sangat dikasihi. Aku juga mengalami kesusahan. Dan saudara tahu, Yohanes itu benar-benar dianiaya ya oleh kaisar, terutama Kaisar Domitian itu waktu dia dibuang ke Pulau Patmos ini ya. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi Yohanes dalam kesusahan, tetapi dia juga bersukacita karena dia ada dalam kerajaan Allah dan dia juga sedang menantikan Yesus. Ingat, janji kedatangan Yesus itu sudah disampaikan ketika Yesus mau naik ke sorga. Dan Yesus mengatakan apa saudara? Tentang hari dan waktunya anak tidak tahu. Jadi kalau saudara tanya ada nggak kapan waktunya, orang Yesus aja bilang tidak tahu. Jadi bagaimana Yesus bisa memberitahu kapan? Makanya apa yang terjadi saudara, gereja itu sejak ditinggalkan oleh Yesus ke sorga itu langsung menunggu kedatangannya kembali. Kalau saudara baca Alkitab kan begitu, kedatangan Yesus kembali itu seolah-olah akan segera terjadi. Tetapi kan soal waktu itu Yesus mengatakan anak sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ada yang mengatakan itu mah waktu Yesus di bumi aja nggak tahu. Tapi Yesus menambahkan begini, anak tidak tahu, malaikat di sorga pun tidak tahu. Artinya memang tidak ada yang tahu. Bahkan di Wahyu pun tidak ada kapan Yesus akan datang kembali, itu tidak ada yang tanda-tanda waktunya. Tetapi peristiwa-peristiwanya diberitahu. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita pikir catatan peristiwa Wahyu ini adalah mengenai pengaturan waktu, salah lagi. Makanya kejebak ya dengan tahun 2000. Dikira tahun 2000 itu adalah tahun kedatangan Tuhan. Padahal bukan, ya. Jadi karena memang tidak boleh kita menebak seperti itu, ya. Yang benar adalah polanya. Jadi yang akan kita lihat itu, perhatikan adalah, lihat ini intensitasnya makin tinggi, gempa bumi makin banyak, penyakit makin banyak, saudara. Ya, peperangan sebetulnya sempat banyak sekali, sekarang berubah. Peperangan itu sebenarnya berubah, saudara. Peperangan yang kita mungkin tidak sadari, ya. Lalu ada semuanya penyesatan luar biasa, saudara, hari ini penyesatan itu, ya. Penyesatannya sudah sangat halus. Kalau dulu pakai penyembahan berhala, lalu berubah, mulai ada agama yang menolak Yesus adalah Tuhan, dan itu luar biasa, saudara, pengaruhnya, ya, terhadap sampai hari ini. Dan lalu sekarang beda lagi, paham di mana nanti kita akan sampai ke situ, ya, pembahasan kita akan sampai ke situ, ya. Nah, kita lanjutkan saja, ya. Apa yang dilukiskan di kitab Wahyu itu hampir semua mirip-mirip nantinya, ya, saudara, seperti yang kita akan baca hari ini, berupa gambar, ya, berupa lukisan atau pemandangan yang diceritakan ulang. Ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala, seperti bunyi trompet, ya. Katanya, apa yang engkau lihat, sekali lagi, Yohanes lihat, tulis dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Apa yang Yohanes lihat, saudara, berarti apa, saudara? Yang akan ditulis dari kitab pasal 1 sampai 22, semuanya ini ditulis dalam kitab Wahyu
kirim ke 7 jemaat. Artinya apa saudara? Seluruh jemaat ini menerima salinan kitab Wahyu. Bukan cuma suratnya aja, nanti Wahyu pasal 2 segitu doang buat Efesus, buat Smyrna. Bukan saudara ya. Semua dari pasal 1 sampai 22 itu semua jemaat ini dapat. Ya. Apakah itu Yohanes menulis 1 lalu disuruh disalin oleh gereja masing-masing? Kita tidak perlu membicarakan itu, tidak penting ya. Yang pasti seluruh kitab ini harus disampaikan, karena bukan tentang surat yang Wahyu 2 dan 3 saja ya saudara, tetapi yang akan terjadi itu di Wahyu pasal 4 dan seterusnya, itu juga harus tahu gereja-gereja. Lalu saudara, loh kenapa yang dikasih tahu cuma 7 gereja? Kan ada gereja lain, di sini nggak disebut. Gereja Kolose, Korintus, kok tidak disebut? Apakah berarti mereka ini istimewa banget? Nah saudara, inilah yang namanya lukisan di kitab Wahyu atau simbol, seringkali berupa kiasan. Nah, di sini Tuhan mengirimkan seolah-olah kepada 7 jemaat, tetapi 7 itu dianggap mewakili seluruh gereja. 7 hari dalam 1 minggu. Jadi 7 ini artinya lengkap, sudah ya, dari Senin sampai Minggu. Jadi gereja ini ada 7 dan memang letaknya berdekatan. Mungkin gambarnya dikasih lihat dulu ya. Oke. Ya, ini di Asia Kecil tuh ya. Jadi seperti sebuah lingkaran gitu ya. Letaknya di situ semua. Kalau Korintus di Akaya ya, Makedonia itu sidang jemaat apa tuh? Kolose di sana ya, nggak ada di sini. Itu apa nggak dapat? Semuanya nanti dapat sebetulnya semua gereja. Tapi ini dianggap sebagai gambaran atau simbol 7 ini adalah mewakili seluruh gereja. Sampai akhirnya kita bisa artikan bahwa 7 gereja ini dengan kelemahan-kelemahan dan kelebihannya, saudara ya. Kan kita udah pada sering bahas nih. Itu sebetulnya mewakili seluruh gereja di sepanjang zaman. Bahkan di sebuah gereja bisa seluruhnya ada gitu ya. Ada yang jemaatnya ada yang seperti Efesus, ada yang jemaatnya seperti Laodikia, ada. Benar gak saudara? Ya, yang kelakuannya. Jadi artinya saudara 7 ini bukan berarti hanya mereka yang disuruh bertobat misalnya ya. Karena ada yang disuruh bertobat ya. Sebetulnya siapapun ya, gereja di sepanjang zaman dimanapun itu harus baca surat ini. Tidak perlu melihat, ini mah bukan buat saya, ini mah buat Efesus, saya mah di Dayakolot, bukan, sudah. Tapi baca isinya. Yang penting isinya apa, gitu ya. Karena harus dituruti. Nah, ini kita lihat di sini Yohanes melukiskan tentang apa yang dia lihat waktu dia mendengar, ya ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Waktu dia dengar suara, dia lihat ke belakang, yang dia lihat adalah 7 kaki dian, ya, emas, 7 kaki dian. Lalu di tengah-tengah kaki dian itu ada 7, mungkin melingkar. Di tengah-tengah kaki dian itu ada kaki dian, saudara tahu ya, tempat naruh lampu ya. Zaman dulu mah lampu itu ada tempat minyaknya. Atau kalau zaman sekarang tempat naruh lilin ya, bisalah ya, mirip-mirip. Di tengah-tengahnya ada seorang serupa anak manusia. Kita tahu anak manusia adalah Tuhan Yesus, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas ya. Gambarnya mungkin seperti ini. Mungkin saudara langsung protes, loh kok kaki dianya begitu? Ah, nggak setuju. Boleh-boleh aja saudara, orang nggak ditulis ya kaki dian bentuknya, nggak ada. Jadi jangan dipermasalahkan, karena memang ini gambaran saja gitu ya. Nanti kita mungkin cari tahu kaki dian itu apa ya. Sabar, baca dulu gitu ya, baca dulu seluruhnya. Ini baru tentang rupa anak manusia. Yesus pakai jubah panjang sampai kaki, artinya apa? Aduh pusing. Nggak usah dulu.
dadanya berikat pinggang dari emas. Itu apa artinya? Nah, kalau kita selalu mikirnya kayak begitu, saudara, pasti males baca Wahyu. Jangan dipusingin, saudara. Namanya lukisan. Detailnya kita belum ngerti, tapi mungkin satu hari kita akan ngerti, ya. Nanti satu hari. Ini kita bikin penasaran, nggak apa-apa kan? Lanjut, ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Ini susah, ya. Susah untuk membayangkan dan susah untuk mengerti. Artinya begini, kalau kita ngebayanginnya salah jadi jelek. Rambut putih kan uban, ya. Kepala putih itu. Kalau kepala putih semua, mukanya kelihatan nggak gitu, ya? Sulit, saudara. Tetapi kita harus membayangkan ini Yesus gitu, ya. Lalu kita ingat murid-murid melihat Yesus dipermuliakan, ya kan? Sama loh seperti ini, saudara, ya. Matanya bagaikan nyala api. Waduh, susah membayangkannya, saudara, ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara, ya, di dalam perapian. Tadi kan bajunya pakai jubah nutup kaki, ya. Tapi kok kelihatan kakinya seperti tembaga, pusing. Ya sudah, ya sudah, jangan dipusingkan. Tapi ini tentang kemuliaan Yesus. Kita belum paham kenapa digambarkan seperti ini. Tapi ini pasti sesuatu yang mulia, dan saya ingin mengerti satu hari, ya. Kenapa Yesus dilukiskan seperti ini? Entah di bumi, entah di sorga, kita baru tahu. Tidak masalah, saudara. Karena ini bukan pesan inti, tetapi ini gambaran tentang Yesus yang mungkin terlalu mulia kalau diceritakan dengan kata-kata, ya. Suaranya bagaikan desau air bah, di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Bayangkan, saudara, 7 bintang. Bintangnya kecil atau bintangnya gede gitu, ya. Dipegangnya gimana? Kan 7. Saudara, ini semua perlu imajinasi. Kita hanya membayangkan, ya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Kita tahu ini pedang tajam bermata 2 adalah firman Tuhan, gitu, ya. Bintang belum tahu nanti. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik, persis waktu di Matius, di Lukas, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung itu wajahnya bersinar bagaikan matahari, ya. Jadi menyilaukan. Ya. Ketika aku melihat dia, Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau tadi Alfa dan Omega itu adalah Tuhan Allah, sekarang Yesus sendiri mengatakan, akulah adalah yang awal dan akhir. Jadi Yesus juga Alfa dan Omega. Karena Yesus adalah Allah, Bapa juga adalah. Dan yang hidup. Nah, di sini bedanya Yesus dengan Bapa itu bedanya apa? Aku telah mati. Bapa nggak pernah mati, tapi Yesus, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup dan sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, ya. Hanya Yesus yang pernah mengalahkan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang, ya, yang dia lihat sekarang, tulis, maupun yang akan terjadi sesudah ini yang akan diperlihatkan kemudian. 20, saudara. Lalu Tuhan Yesus memberitahu artinya, tapi tidak semua. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu apa? Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Jadi yang dimaksud dengan 7 bintang itu adalah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Jadi saudara lihat, gambar itu simbol, ya. Yesus ada di tengah-tengah, dikelilingi oleh jemaat-jemaat, ya. Bintang ini adalah malaikat, tetapi sebetulnya kata malaikat itu juga bisa diartikan pemimpin. Kan aneh kalau nulis, Yohanes disuruh nulis kitab lalu dikasihin ke malaikat, kan aneh, saudara. Jadi yang lebih tepat, malaikat ini sebetulnya sebutan atau kiasan untuk para pemimpin dari gereja masing-masing dimanapun di seluruh zaman gereja dunia. Para pemimpin gereja harus menerima kitab Wahyu ini sebagai ajaran lalu disampaikan kepada jemaat.
Inilah yang saya lakukan hari ini, saudara ya. Ini harus dilakukan, suka atau tidak suka. Kalau sulit, hamba-hamba Tuhan tentu harus belajar kenapa jadi sulit. Nah, kita bersyukur ada orang-orang yang sudah menemukan dan menasihati kita supaya tidak baca kitab Wahyu dengan cara yang salah. Ya, sudah jadi gambarnya bisa seperti ini. Nah, ini mungkin baru cocok lah, kaki dianya kayak gitu dong. Silakan. Ya, kaki dian yang sesuai dengan di imamat ya. Kaki dian pakai corotnya 7 ya. Tapi ingat, ini kaki dian ini di sini diartikan gereja. Ya, jadi kalau saudara melihat kaki dian dalam mimpi, artinya apa sih kaki dian? Menurut kitab Wahyu ya gereja. Kalau menurut imamat apa? Sebetulnya di imamat itu kaki diannya 1. Itu mewakili Israel. Dan ini kita Israel sejati itu adalah gereja yang sesudah Kristus datang. Kita lanjutkan saudara ya. Wahyu pasal 1 ayat 20 tadi saya sudah sampaikan berikutnya. Jadi 7 bintang ini adalah pemimpin dari ke-7 jemaat ya, 7 kaki dian dari 7 jemaat. Kitab Wahyu ini disampaikan untuk seluruh hamba Tuhan, yaitu seluruh umat Tuhan di bumi. 7 jemaat melukiskan seluruh jemaat di seluruh zaman gereja sejak Yesus naik ke sorga sampai Yesus datang kembali. Jadi saudara, cara melihat atau membaca kitab Wahyu adalah ini adalah pesan untuk gereja. Nah, kita adalah bagian dari gereja. Bahkan saudara adalah gereja. Jadi saudara bisa diwakili oleh jemaat Efesus, oleh jemaat Tiatira, ya, Smyrna, Philadelphia, Laodikia. Saudara bisa merupakan salah satu gereja itu, salah satu jemaat itu. Bahkan saudara bisa merupakan pemimpin dari gereja yang seperti itu, gitu ya. Jadi saudara pemimpinnya dan gerejanya seperti di Efesus bisa, saudara. So, di Korintus itu mirip siapa ya? Nanti ada salah satu dari gereja ini sebetulnya mirip seperti jemaat di Korintus, seperti itu. Oke. Jadi saudara melihat kitab Wahyu adalah sebetulnya kita langsung menemukan kita ini seperti gambaran apa gitu. Jangan dibalikin, saudara. Simbol ini tentang siapa? Saudara nggak akan ketemu. Tapi saya disimbolkan apa di situ di kitab Wahyu? Jadi saudara, saya disimbolkan apa di kitab Wahyu? Berarti pesan itu untuk saya. Oke, saudara. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir di mana di sini ada yang nanti berhubungan dengan Matius yang tadi dari awal ya. Apa tanda kedatangan Tuhan yang pertama gitu ya? Yang kita bisa bawa pulang hari ini. Nah, kita langsung masuk di pesan untuk jemaat tipe Efesus ya. Saya tambahin tipe ya. Karena ini untuk semua gereja. Apakah gereja kita seperti ini? Ya. Hari ini kita hanya belajar ini ya, satu aja. Ini sering udah pernah dibahas, tetapi hari ini supaya nyambung aja ya. Tuliskanlah kepada jemaat, malaikat jemaat di Efesus atau pemimpin jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Saudara, kalau saudara baca nanti setiap surat itu selalu didahului dengan gelar-gelar Yesus ya. Saudara nanti perhatikan. Selalu ada gelar yang baru lagi ya. Jadi gelar Yesus di sepanjang kitab Wahyu itu banyak sekali, saudara, puluhan ya. Oh, di sini dia ditulisnya mengulang dari Wahyu pasal 1 ya. Yang memegang ke-7 bintang di tangan kanan dan berjalan di antara ke-7 kaki dian, seolah penekanan ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Apakah gereja kita adalah model seperti ini? Jemaat-jemaatnya rajin ya, selalu mau terlibat dalam pelayanan ya, selalu mau cari jiwa mungkin ya, dan juga tidak sembarangan nerima hamba Tuhan dari luar berkhotbah mungkin ya, bersaksi atau apalah, atau ikut-ikut
ada seminar-seminar ikut lalu ke bawah pindah gereja. Kalau seperti itu berarti bukan jemaat Efesus. Jemaat Efesus bukan seperti itu. Jemaat yang teliti, rajin, bagus banget. Bagus nggak saudara? Kita bercermin, kita seperti ini. Wah, saya mah nggak kayak gini, boro-boro misalnya ya. Berarti kita tuh kurang bagus gitu ya. Ini bagus, benar kan sudah bagus. Ada lagi, dan engkau tetap sabar dan menderita. Waduh, ada penderitaan juga saudara. Ya, nggak tahu penderitaannya tidak diceritakan karena nama Yesus. Tapi memang di Efesus itu saudara penyembahan berhala luar biasa ya. Lalu kebejatan moral juga luar biasa, dan Efesus itu kota yang sangat terkenal ya, kota yang sangat, kalau sekarang mungkin seperti Tokyo atau New York ya, kota yang sangat maju. Jadi banyak dosanya ya. Mereka menderita karena memang mereka mungkin memegang teguh nilai-nilai ya, nilai-nilai yang mulia, nilai yang luhur. Dan engkau tidak mengenal lelah, artinya mereka itu memang rajin orangnya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, ini sudah sering dibahas ya. Intinya saudara, di kitab 1 Korintus 4 dikata, sekalipun kita ini berkorban membagikan harta kita, bahkan memberikan tubuh dibakar, tetapi tidak ada cinta di hati kita, dilakukan tidak dengan tulus, tidak dengan sukacita, yang kita kerjakan sia-sia. Nah di sini mungkin jemaat Efesus ini karena banyaknya tekanan ya, tekanan ekonomi mungkin karena mereka menganut iman yang bertentangan dengan nilai-nilai di Efesus, tentu mereka akan mengalami perbedaan pelakuan. Tekanan ekonomi bisa membuat semangat kita di dalam melayani Tuhan menjadi penuh dengan keluhan. Benar nggak saudara? Kok saya melayani Tuhan kok seperti ini, tetapi tetap dikerjakan saudara. Tetapi dengan keluhan ya, karena beban yang berat. Itu bisa saudara seperti itu ya. Dan Tuhan mencela hal itu, harusnya tidak begitu. Itu kan tanda saudara penuh dengan kekhawatiran. Jadi kita sebagai orang percaya tuh nggak pernah boleh punya alasan, aduh saya lagi susah, jadi maaf ya, saya pelayanan saya dikurangin dikit. Padahal itu adalah sebelumnya saudara yang milih, saudara yang pengen, dan saudara selalu sebelumnya melakukannya dengan semangat gitu ya. Kalau saya ngebayangnya seperti orang kalau yang udah nikah itu tahu ya, oh lagi pacaran ya, pacaran tuh pengen ketemu saudara, ketemu seminggu sekali itu udah waduh nggak kuat gitu ya, pengen akhirnya bisa ketemu tiap hari, waduh tiap hari kuat saudara, tiap hari ketemu ya. Saya pacarannya gitu saudara ya, kalau nggak bisa ketemu harus telepon berjam-jam. Sesudah menikah saudara, sesudah menikah nggak ada lagi kemesraan ya saudara ya. Bisa nggak ngomong sama sekali sepanjang hari, nggak nyapa gitu, boro-boro aja seolah-olah tidak pengen ketemu. Sebetulnya masih nggak mau pisah ya saudara. Artinya kalau ditinggalin agak lama juga kemana ya pemajikan teh. Nah saudara, cintanya udah luntur saudara. Yang ada lalu apa saudara? Ya rajin, masih masak, masih cari duit suaminya, masih ngurus rumah masih. Tetapi kadang-kadang ngeluh, kok hidup cuma kio-kio aja. Ya ibu-ibu mungkin ada yang sudah seperti itu. Dia jadi pengen kayak gadis lagi, pengen bebas, nggak usah ngurus rumah, nggak usah masak, ya nggak usah apalah ya. Pengen kayak orang-orang gitu ya, bebas kayak gadis lagi. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena udah tidak ada cinta. Dan kalau dibalik lagi dong cinta, susah. Nggak tahu gimana caranya. Jadi kita melakukan kewajiban rajin ya. Suami cari duit masih rajin iya, tapi sebatas kewajiban. Sehingga waktu ada masalah-masalah yang lain itu mulai mengeluh, kok saya nggak dihargain sih, saya udah capek kok nggak dihargain. Jadi hitung-hitungan. Itu kalau suami istri saya mengalami seperti itu ya. Tetapi mungkin kalian yang belum menikah silakan cari ya. Apa sih artinya udah tidak ada kasih yang semula teh apa gitu. Kalau belum pernah ngalamin jatuh cinta kepada Yesus ya nggak akan bisa tahu. Tapi kalau yang pernah tahu, pernah jatuh cinta pada Yesus pasti tahu bisa. Sekarang saya kayak gimana gitu. Udah, saya hanya mengerjakan sesuai kewajiban, bahkan pas-pasan. Kalau saya nggak ngerjain nanti gimana? Nanti orang ngomong apa? Jadi udah beda, sudah lebih ke citra diri gitu ya. Tapi kalau sebelumnya saudara nggak peduli lah.
mau orang mau ngomong apa, saya ingin melakukannya karena saya merasa ingin bersyukur kepada Yesus, saya merasa sangat dikasih dan sebagainya. Jadi alasannya beda, saudara, ya, beda banget. Nah, jadi di sini disuruh bertobat karena itu kejatuhan itu sebetulnya sangat serius ya, di ayat 5, bertobatlah dan lakukan lagi. Jadi punya cinta lagi ya. Jika tidak demikian aku akan datang dan aku akan mengambil kaki dianmu. Nah, ini kaki diannya diambil gitu ya. Gimana? Jadi bisa artinya kan gereja seperti itu bisa akhirnya nggak ada lagi. Nah, bagi gereja kita hari ini, Tuhan pernah mengatakan kalau kami sebagai keluarga hamba Tuhan di sini tidak sungguh-sungguh mau melayani jemaat di sini, akan ada orang lain yang gantikan kami. Itu selalu saya ingat itu ya. Jadi itu juga menolong untuk jangan pernah menyerah gitu ya. Walaupun banyak kesukaran, kita sudah diberi kepercayaan gitu kan. Jadi kita sebetulnya yang kita perlu temukan lagi adalah bagaimana saya punya rasa lagi gitu ya. Rasa itu sebab kalau dibikin nggak akan kuat, kalau cuma dibikin-bikin nggak bisa. Tapi kita punya Roh Kudus dan Yesus ini, kalau kita bertobat Tuhan akan memberi kesembuhan. Jadi ini seperti sebuah penyakit yang kita nggak bisa sembuhkan sendiri ya. Penyakit TBC ini penyakit serius, saudara. Keadaan seperti ini, kalau hari ini kita udah tidak lagi punya cinta di dalam melakukan hal-hal rohani, termasuk pelayanan, sebetulnya kita sedang sakit secara rohani dan kita perlu mujizat kesembuhan dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita ambil ini dalam kaitannya dengan yang dari awal kita tadi, Matius 24 ya. Wahyu pasal 2 ayat 6 dan 7 ini sebagai ayat penutup. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, ajaran Nikolaus itu adalah next berikutnya ininya. Nikolaus itu sebetulnya salah satu dari 7 diaken yang ditahbiskan oleh Petrus di Yerusalem. Waktu itu kan Petrus dituntut karena janda-janda itu ada yang gak keurus ya. Lalu Petrus menyuruh jemaat itu memilih 7 orang yang bisa membantu para rasul, karena para rasul itu ingin fokus ke pelayanan firman dan doa. Sudah ingat ya? Mereka tidak bisa mengurus jemaat-jemaat yang janda-janda, urusan yang janda-janda yang mungkin miskin ya, harus ditopang secara kebutuhan jasmaninya. Itu akhirnya dipilihlah 7 diaken dan salah satunya adalah Nikolaus, saudara. Ternyata Nikolaus ini kemudian menyimpang ya. Dia itu ternyata mempraktekkan perzinahan. Istrinya cantik, saudara, tetapi kayak diobral. Jadi boleh tidur, siapapun boleh tidur sama istri. Tetapi dia juga meniduri istri jemaat gitu ya. Jadi ini seks bebas, saudara. Ya, dan ini sangat dibenci oleh Tuhan, tentu saudara, sangat dibenci oleh Tuhan ya. Dan tentu yang kedua adalah dia itu memakan apa saja yang dipersembahkan pada berhala. Sebetulnya Roh Kudus tidak melarang makan apa yang dipersembahkan kepada berhala asal punya iman, tetapi harus lihat-lihat kan situasi. Kalau dengan makan makanan berhala itu ada orang yang tersandung ya, misalnya kalau kita di sini ya, orang muslim itu babi itu haram. Saudara makan babi depan mereka itu sama aja dengan menghalangi jalan mereka ingin masuk kerajaan Allah. Iya saudara, karena bagi mereka akan menjadi lebih baik daripada saudara dalam hal menahan nafsu. Bukan soal babi haram atau tidak haram, tapi kemampuan kita di dalam menahan nafsu itu kalah oleh mereka. Itu membuat kita itu nggak bisa bersaksi menarik jiwa. Jadi artinya apa? Daripada saudara kehilangan jiwa gara-gara kebebasan saya makan makanan yang haram menurut agama mereka, lebih baik saya tidak makan. Harusnya begitu. Ini bukan cuma soal makan makanan apa, tapi sebetulnya tentang hawa nafsu yang ditahan. Termasuk ngomong kasar harus ditahan, saudara.
apalagi di depan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu banyak sekali saudara, tentang cara berpakaian, ya, tentang model rambut. Jadi bukan nggak boleh, masalahnya ini kita ada di mana gitu. Ya, kita ini menghalangi gara-gara kebebasan kita. Jadi kita harus bertanggung jawab di situ, saudara. Nah, ini ajaran Nikolaus ini adalah terlalu bebas, ya. Ajaran Nikolaus ini mempunyai pengajaran seperti ini, bahwa iman saja sudah membebaskan para pengikut dari penurutan kepada hukum Allah. Kematian Kristus di salib telah mengakhiri, memakukan, meniadakan, ini seolah-olah benar ya, dipakuk di kayu salib 10 hukum Taurat, ya. 10 hukum Taurat ini sudah tidak berlaku. Bayangkan saudara, jangan membunuh tidak berlaku, jangan berzina tidak berlaku, jangan mencuri. Sedangkan hukum-hukum negara pun tidak setuju, ya saudara. Bayangkan kalau mencuri itu boleh, ya, semua orang boleh mencuri, gimana? Semua orang boleh meniduri istri tetangganya. Waduh, gimana saudara? Ini benar-benar kacau, saudara. Iman yang kacau, ya. Tetapi saudara, hari ini banyak gereja yang tidak mengatakan setuju, tetapi mereka nggak mau mempersoalkan perzinahan, ya. Kumpul kebo, ya. Yang sudah bercerai boleh menikah lagi dan sebagainya, walaupun perceraiannya belum selesai, gitu ya, dan sebagainya. Pokoknya tentang perilaku seks, terutama sampai sekarang ada homoseks itu, gereja-gereja sampai bahkan pendetanya juga homoseks. Ini adalah sama, saudara. Ini ajaran Nikolaus, ya. Sebetulnya mirip-mirip lah, ya. Dan makanya anak-anak muda bercermin dari Efesus, ya. Kalian harus tahu bahwa ada yang dibenci oleh Tuhan, ya, free sex, kebebasan mengumbar nafsu, itu dibenci oleh Tuhan, ya. Tidak dilarang dalam konteks penerapan yang tepat, misalnya untuk yang makanan, ya, makanan, pakaian, itu tidak ada aturannya. Tetapi kalau gara-gara itu saudara menjadi sandungan, ya, menghalangi orang untuk tertarik kepada Yesus, maka saudara harus memilih tidak mengambil kebebasan itu. Oke, ya, ini harus masing-masing harus punya kesadaran seperti itu, ya. Ya, Yesus sudah menebus dari dosa, jadi hanya perlu percaya dan tidak perlu melakukan apa-apa, karena sudah selamat, sekali ditebus kita pasti masuk surga, ya. Itu paham yang hari-hari ini juga banyak didengungkan oleh gereja-gereja di seluruh dunia, yang akhirnya memang tidak pernah mengkhotbahkan tentang dosa lagi. Jadi orang-orang silakan aja masing-masing dengan bijaksana menjalani hidup. Enggak mau, kalau khotbah nggak mau. Jadi tahu sendirilah gitu, ya. Nah, itu termasuk ajaran Nikolaus, ya. Lalu yang ini yang fatal itu adalah bahwa para pelayan gereja harus menguasai para anggota jemaat. Makanya yang terjadi adalah ada tukar-tukaran pasangan, ya, seks, pesta seks dan sebagainya. Itu di gereja-gereja yang ajaran Nikolaus itu yang terjadi seperti itu. Dan itu di Efesus itu cocok, karena kebudayaannya ada penyembahan berhala dengan ritual seksnya. Jadi tuh kan nggak apa-apa lah, tuh agama lain juga boleh gitu, ya. Waduh, benar-benar ya saudara, ya. Kalau udah seperti ini pakai firman Tuhan, udah susah saudara bertobatnya, karena ini kan menyangkut kenikmatan, ya, saudara. Kenikmatan yang sayang kalau dilewatkan itu. Kebebasan itu kan nikmat, ya. Bebas boleh melakukan apa saja. Ini kan urusan saya. Ngapain sih orang lain mempersoalkan seperti itu, gitu, ya. Tetapi tidak, di dalam Tuhan sebetulnya tidak seperti itu, karena kita di dunia ini punya tugas itu, ya. Kita menjadi saksi, ya, menjadi wajah-wajah Kristus. Nah, saudara, ajaran Nikolaus adalah ajaran sesat, dan pada tingkat tertentu kesesatan itu akhirnya kadang-kadang kita tidak mau tegas, tidak kita mau benci. Nah saudara, gereja Efesus tidak seperti itu. Inilah teladan dari jemaat Efesus yang dipuji oleh Tuhan. Kiranya di gereja kita yang ini pun tidak, ya,
Kalau tadi sama-sama sudah jatuh dari cinta mula-mula dan kita harus bertobat, jangan ditambah lagi kita juga tidak membenci ajaran Nikolaus, tidak membenci paham-paham yang anti menggali tentang keberdosaan, ya, tentang kesaksian yang menuntut pengorbanan, ya. Nah, ini adalah ajaran sesat yang kita harus benci, saudara. Nah, saudara, kalau kita balik lagi ke tanda pertama akhir zaman, ya, balik lagi ke depan, maka ternyata betul bahwa kitab Wahyu ini, ya, dengan Matius 24 itu sinkron. Artinya yang Yesus katakan tanda kedatangan Tuhan apa? Termasuk adanya ajaran sesat, ya. Ada Mesiasnya mungkin tidak ada, tapi ajaran sesatnya ada. Ada orang yang memunculkan pertama kali ajaran dari dia adalah Mesias palsu, boleh dibilang seperti itu. Tetapi dia tidak mengaku sebagai Mesias, itu bisa saja. Tetapi ajarannya diikuti orang-orang dan menjadi ajaran sesat dan menyesatkan banyak orang. Itu salah satu tanda atau pola yang terjadi, ya, pekerjaan iblis yang terjadi. Dan di Wahyu pasal 6, saudara, ini adalah kuda putih dan penunggangnya. Kuda putih dan penunggangnya ini adalah Mesias palsu yang membawa ajaran sesat. Mungkin saudara, oh bukannya Tuhan Yesus? Ya, nanti kita akan bahas kenapa ini bukan Yesus kuda putih ini, tetapi Mesias palsu, ya. Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi sinkron, kitab Wahyu sebetulnya adalah kelanjutan dari penjelasan Yesus di Matius 24. Yesus baru ngomong dikit, tetapi lalu Yesus ngomong lebih banyak kepada Yohanes dan ditulis di dalam kitab Wahyu. Jadi saudara, ciri-ciri dari akhir zaman, kita akan mengatakan bukan tanda kedatangan Tuhan soal waktunya kapan, kita tidak bisa ngomong itu. Sebab tidak ada informasi sama sekali mengenai waktu. Tetapi yang ada adalah intensitasnya saja. Ajaran sesatnya makin menggila, gitu ya. Itu yang akan terjadi. Menggila apa? Nggak ada. Kita ikutin aja. Sampai nanti kita lihat Yesus turun di awan-awan, baru kita sudah selesai. Sekali lagi, saudara, akhir zaman adalah sejak Yesus naik ke surga sampai Yesus datang kembali. Jadi cara melihat Wahyu, melihat akhir zaman itu jangan melihat nanti belum kejadian, tidak, sudah semua yang di kitab Wahyu sebetulnya sebagian besar lah, ya. Ada yang nantinya, ada yang spesifik akhirnya ada memang, tetapi yang besarnya itu adalah mengenai pola-pola yang terjadi, ya. Yang akhirnya kita harus terbiasa dan siap waspada. Jangan jangan kita lalai, ya, terhadap nih ajaran palsu. Hari ini ajaran palsu dulu. Apa sih, ya, yang hari-hari ini sebetulnya kita biarkan boleh masuk nih, ya, ke dalam pikiran kita, dan akhirnya kita gamang di dalam menyikapi ajaran itu, lah, dan sehingga menjadi kekacauan di antara jemaat-jemaat di sini, ya. Dan itu kita harus tahu. Kita akan masuk di dalam doa. Ajakan untuk mempelajari kitab Wahyu ini kita akan sambut, ya, sebagai upaya untuk kita menunggu kedatangan Tuhan dengan cara yang benar, ya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita naikkan pujian. Yesus bertanya, ya, kepada kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang ke
kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya, kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. hari ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk mencari tahu apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui hambanya Yohanes mengenai tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang harus terjadi, bahkan yang sudah terjadi dan akan terus terjadi, untuk kita memperhatikan dan mentaati setiap nasihat yang sudah Tuhan sampaikan bagi gereja di seluruh zaman. Baiklah saudara, kita akan lebih bersemangat lagi di dalam memperhatikan, khususnya di dalam membaca kitab Wahyu. Kalau di masa yang lalu kita pernah menjadi kesulitan oleh karena pendekatan yang salah, karena pendekatannya melalui detail-detail terlebih dahulu, sehingga kita menjadi alergi dan bingung. Tapi kiranya kali ini dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa menemukan gambaran-gambaran besar terlebih dahulu mengenai hal-hal pokok yang Tuhan sudah sampaikan, supaya kita menjadi sadar bahwa kita memang sudah diberitahu oleh Tuhan dan kita harus bagaimana di dalam bersikap. Saudara, oleh pertolongan para rasul ini, khususnya Yohanes, kita beritahu bahwa sebagai orang-orang percaya kita memang tidak bisa lepas dari penderitaan. Penderitaan demi penderitaan akan menimpa bumi, dan kita orang-orang percaya tidak bisa luput. Kita juga harus ikut mengalami. Belum lagi penderitaan yang muncul oleh karena kita menganut nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kasih. Itu juga kiranya kita menjadi mengerti sehingga kita menjadi lebih kuat. Tuhan ingin menghibur kita, dan jangan kita menjadi khawatir, sebab Tuhan sudah pasti menang. Bahwa Tuhan sedang menyelesaikan tugasnya bagi kita, yaitu menaklukkan iblis dengan segala kekuatannya. Kita sudah salah, kita sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa seharusnya menaklukkan iblis, tetapi malah ditaklukkan oleh iblis. Dan hari-hari ini kita harus melihat bahwa Yesus sudah menang, dan kita tidak boleh lagi menyerah kepada bujukan iblis, kepada tipu dayanya. Dan biarlah kita juga melihat, sekalipun di dalam penderitaan, bahwa Yesus akhirnya akan menang. Dan jangan sampai ketika Yesus datang di awan-awan, kita termasuk orang-orang yang malu, bahkan takut bertemu dengan Yesus, karena kita sudah meremehkan kekuatannya, karena kita sudah menyerah kepada tipu daya iblis dan menuruti hawa nafsu selagi hidup di dalam dunia. Kita mau mengingat hal ini dengan baik, kita akan lebih berjuang lagi. Ingatlah bahwa kita tidak akan bisa lepas dari penderitaan-penderitaan, termasuk masalah-masalah yang menimpa bumi. Kita juga termasuk harus ikut mengalami, karena itu harus terjadi. Karena hanya oleh cara-cara seperti itulah manusia bisa melihat Tuhan bertindak
ya Tuhan tidak membiarkan kejahatan di bumi ini merajalela. Kita akan naikkan pujiannya sekali lagi. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Benarkah orang pilihannya yang sungguh berharap pada apa yang kau buat? Kau buat selama hidupmu. Adakah iman di hatimu? Benarkah orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu yang besar. Terima kasih buat pengharapan dan penghiburan lewat firman-Mu. Ya Tuhan, yang Kau sudah sampaikan, Tuhan ampunilah bila selama ini kami, ya Tuhan, salah di dalam membaca bagian firman-Mu ini. Ya Tuhan, kami boleh memilih menjadi orang yang berbahagia dan kembali memperhatikan nasihat-nasihat-Mu ya Tuhan, untuk kami gereja-gereja di akhir zaman, untuk kami ya Tuhan diteguhkan oleh kekuatan penghiburan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama dengan orang kudus-Mu di seluruh zaman boleh bergembira dan berbahagia dan boleh menyambut kedatangan-Mu dengan sukacita penuh ya Tuhan. Yalah ya Tuhan, kemenangan itu sudah ada di dalam hati kami, dan tekad untuk kami tidak menyerah kepada kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan kami akan berjuang untuk merebut jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kuasa kegelapan lebih giat lagi ya Tuhan. Bangkitkan semangat kami ya Tuhan, bangkitkan kegairahan dan cinta kami akan Engkau bahkan lewat pelayanan kami di gereja ini ya Tuhan. Seberapa banyak jemaat-jemaat yang hari-hari ini sudah menjadi lemah oleh karena keadaan yang sebetulnya sudah Engkau beritahu bahwa akan ada terjadi banyak penyakit, kelaparan ya Tuhan, kesulitan ekonomi, semuanya sudah Engkau beritahukan itu akan terjadi dan terus-menerus terjadi. Dan biarlah kami jadi bijaksana bagaimana kami mengatasi segala kesulitan di bumi, bahkan lebih lagi persatukan jemaat-Mu untuk bisa bersama-sama saling mengasihi di masa depan, saling bersama-sama mengatasi masalah-masalah, sehingga kami ya Tuhan menjadi lebih dapat bekerja lebih banyak ya Tuhan, menyelesaikan tugas-tugas kami yang masih belum kami selesaikan di bumi ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan dan mau menuruti firman Tuhan yang Kau sudah tuliskan, dan mereka boleh semuanya menjadi berbahagia. Terima kasih ya Bapak. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus tercurah bagi saudara hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang.